Halo pemirsa, berjumpa kembali dalam Liputan Straight News dengan sejumlah berita menarik, terhangat, dan teraktual bersama saya, Berlian Rumfabe. Berita pertama datang dari Kampung Bulak Barat, Kelurahan Cipayung, Depok, Jawa Barat, yang nyaris 2 tahun terendam genangan air. Kampung ini dijuluki kota mati, sebab sudah 2 tahun genangan air tidak kunjung surut dan menutup akses warga yang ingin berpindah ke desa seberang. Bertahun-tahun lamanya Kampung Bulak Barat di Kelurahan Cipayung, Depok terendam banjir yang tak kunjung surut. Genangan air masih merendam pemukiman warga hingga pertengahan 2025, menyebabkan ratusan rumah kosong dan aktivitas warga lumpuh total. Kawasan ini bahkan dijuluki Kampung Mati karena suasananya yang sunyi dan ditinggalkan sebagian besar penduduknya. Banjir ini disebabkan oleh longsoran sampah dari TPA Cipayung yang menutup aliran kali Pesanggerahan. Sejak tahun 2016, warga mulai merasakan dampak banjir yang lebih parah dari sebelumnya. Tumpukan sampah terutama plastik menjadi penyebab utama yang menyumbat aliran air. Awalnya, banjir hanya bersifat kecil. Sampah seringkali meluber ke arah kiri mempersempit aliran kali Pesanggerahan. Sementara itu, menurut Pak Muroh, longsornya tempat pembuangan akhir menjadi penyebab banjir yang semakin sering terjadi. Air meluap dan ketinggiannya bisa lebih naik dari biasanya. Tempat pembuangan akhir nih sampah itu longsor. Jadi kan penyempitan tuh harusnya itu saluran air bisa jalan. Itu kan numpuk-numpuk bisa kali itu jadi banjir. Beginilah kondisi terkini di Kampung Bulak Barat, Depok. Rumah-rumah warga masih terendam genangan air yang tak kunjung surut sejak akhir 2023. Sebagian besar bangunan dibiarkan kosong, ditinggalkan penghuninya yang terpaksa mengungsi karena tidak lagi sanggup bertahan. Di tahun 2016. Oh, ini pertama kali 2016. 2016 itu baru mulai awal banjir. Karena di buangan sampahnya itu, buangan sampahnya itu udah mulai longsor-longsor kan. Karena kalau sampah semakin ditumpuk bukan padat kan, tapi malah kayak longsor gitu, mana-mana terurai plastik banyak kan. Itu kondisi awalnya gimana, Pak? Kalau kondisi awal-awalnya sih banjir kecil mah warga di sini turun setiap hari Sabtu Minggu bersihin tuh kali. Begitu udah ada dari pemerintah penggantian jembatan dirubah sama yang baru kalau nggak salah di 2021. Nah 2021 diganti jembatan baru, yaitu nggak ada perubahan karena nggak maunya masyarakat tuh naik ke atas begini kan agak ngolong ya supaya sampah tuh lewat. Ya enggak tetap bisa berapa, ya sampah tetap nyumbat. Pemirsa, pemerintah terkhususnya Pemprov DKI Jakarta masih menjalankan program makan bergizi gratis bagi pelajar, termasuk di SMP Negeri 61 Jakarta. Program ini menyasar lebih dari 1,1 juta siswa guna mencegah stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar. Berikut liputan selengkapnya. Alhamdulillah program MBG yang dari pemerintah, kita termasuk angkatan pertama ya, dari 10 sekolah 61 pada tanggal 18 November 2024. Alurnya pertama kami datang, mobil itu datang ke sekolah ini pada pukul 9:30. Kemudian ditaruhkan diletak di bangku yang tidak boleh di bawah. Nah, kemudian setelah itu kami biasa bikin jadwal, ada guru dan siswa yang mengambil dari bawah untuk dibawa ke atas. Itu setiap kelas itu 7 orang. Pertama kali kita awasi ya, tapi lama-kelamaan karena sudah terbiasa, anak-anak sudah mengerti, akhirnya sekarang menjadi mandiri. Nah gitu ya, jadi nggak realistis lah. Karena itu bisa udah banyak sekali ahli yang bilang ini nggak realistis, kan memang sebaiknya diantar itu nanti aja untuk Masalah yang muncul buat makanan, alhamdulillah kita tidak pernah mendapatkan makanan basi
kita belum pernah. Tapi makanan yang bosen banyak, karena hampir tiap hari kan kita makan. Nah, terutama kayak sayur, itu kayak toge, anak-anak tadinya seneng nih dapat toge, kok lama-lama bosan karena terlalu sering. Kemudian telur, awalnya seneng, akhirnya karena setiap hari dan dalam sebulan itu bisa 3 kali, itu lama-lama jadi bosan. Terus ayam, kayak hari ini yang kakak lihat itu daging gitu kan, padahal anak-anak biasanya kalau daging itu senang, tapi karena udah hampir setiap hari jadinya udah biasa makan daging gitu. Nah, tapi itu aja sih kendalanya, jadi ada rasa bosan. Berita selanjutnya datang dari dunia pendidikan, di mana dunia pendidikan kembali beradaptasi. Kini penjurusan di jenjang SMA mulai diterapkan sejak awal masuk. Kementerian Pendidikan menyebut langkah ini dilakukan agar potensi siswa lebih terarah sejak dini. Namun di lapangan, kebijakan ini memicu berbagai respon. Lantas bagaimana masa depan pendidikan di Indonesia? Berikut berita selengkapnya. Saya Umar dan kru yang bertugas melaporkan dari SMA 34 Jakarta. Dari SMA 34 Jakarta, tampak jelas bahwa wacana penjurusan kembali memunculkan respon yang beragam. Padahal penjurusan baru saja dihilangkan. Mengapa terdapat wacana penjurusan kembali bagi siswa SMA tahun ajaran baru 2025-2026? Hal tersebut memicu pertanyaan, apakah penjurusan masih relevan atau justru perlu dievaluasi? Pendapat aku kurang setuju untuk diadakannya lagi IPA, IPS, dan bahasa, karena menurut aku sendiri untuk mata pelajaran pilihan dengan adanya MAPIL ini kita bisa lebih jauh, lebih fleksibel dan juga lebih mendalami minat dan bakat kita. Jadi kalau misalnya IPA, IPS, dan bahasa itu kan lebih dibahas secara general ya. Jadi kalau misalnya sesuai MAPIL itu kita bisa lebih mendetail dan mendalami apa yang kita minati. Mungkin dari aku sendiri juga saya kurang setuju terkait dengan penjurusan tersebut ya, karena untuk jurusan tersebut tuh nggak fleksibel juga, jadi kayak lebih condong ke jurusan yang IPS atau IPA gitu. Menurut kamu sistem penjurusan ini masih relevan nggak sih sama zaman sekarang? Jujur relevan Kak, karena mungkin banyak masyarakat sekarang atau murid-murid sekarang itu lebih ingin masuk ke jurusan yang berminat. Oke, kalau misalkan beneran terjadi nih penjurusan ini, kamu mau ambil IPA, IPS, atau bahasa? Aku pribadi ambil IPS. Aku sendiri ambil IPA. Oke, ini terakhir dengan adanya rencana penjurusan ini, kamu ngerasa terbebani gitu nggak sih? Apa kayak ya udah biasa aja gitu? Untuk saya sendiri, saya mengikuti saja sih, kayak enjoy aja, yang penting ya udah jurusan tersebut. Juga untuk angkatan kami itu kan sistemnya juga secara MAPIL ya Kak. Jadi aku pribadi tidak merasa terbebani. Apapun keputusannya nanti, semoga pendidikan di Indonesia semakin berkembang seiring berkembangnya zaman. Pemirsa, menikmati kuliner khas Nusantara kini bisa dilakukan tanpa harus jauh-jauh ke daerah asalnya. Salah satunya di Bebek Perdikan, sebuah rumah makan yang mengusung konsep tradisional Yogyakarta, lengkap dengan cita rasa otentik dan suasana serasa di Jogja. Lantas bagaimana kenikmatan dan keseruan di tempat makan tersebut? Berikut berita selengkapnya. Selamat siang, nama aku Sasha. Aku di sini sebagai owner dan memanage restoran Bebek Perdikan. Bebek Perdikan itu lahir tanggal 9 November 2020 di saat pandemi COVID. Jadi awalnya kenapa mau suasana pedesaan di tengah kota itu karena aku dan keluarga aku termasuk orang yang kangen sama suasana pedesaan di tengah kota gitu. Karena waktu COVID itu kan susah ya untuk pulang kampung. Jadi kenapa enggak kita bawa aja suasana pedesaannya ke tengah Jakarta gitu. Tantangannya pasti ada karena di tengah modernisasi ini banyak banget kafe-kafe, restoran-restoran bermunculan yang enak-enak, keren-keren dan lebih modern gitu. Jadi tantangannya adalah gimana caranya kita mempertahankan suasana pedesaan ini walaupun ya marketnya juga terus berubah ya. Jadi sebenarnya tujuan aku sambil cerita aja ya. Jadi sebenarnya tujuan kita membangun ini selain menyediakan suasana pedesaan di tengah kota,
Bebek Perdikan itu mau hadir sebagai bukan hanya sebagai tempat makan, di mana orang datang makan kenyang terus pulang gitu. Kami juga mau ninggalin sebuah rasa gitu, di mana keluarga Perdikan itu julukan untuk tamu-tamunya Bebek Perdikan merasa perasaan nostalgia atau tenang gitu, atau mereka bisa ngerasa healing sejenak lah gitu dari suasana kesibukannya Jakarta gitu. Kalau menunya itu, menu awalnya adalah bebek perdikan. Jadi bebek perdikan itu resep dari keluarga aku, namanya Pak De Budi. Jadi Pak De Budi ini bikin menu bebek perdikan yang memang selalu ditunggu-tunggu sama keluarga aku setiap pulang kampung gitu. Jadi karena kita semua keluarga itu suka dengan bebek perdikan, kita bawa lah resepnya ke Jakarta dan alhamdulillah responnya juga bagus gitu. Itu untuk bebek goreng perdikan dan bebek bacem bakar. Tapi di luar itu kita juga sambil ada R&D sendiri, research and development sama chef yang memang punya pengalaman di bidang menu tradisional gitu. Kalau jangka panjangnya ya selain tetap mempertahankan rasanya perdikan dan ambience ini yang sangat tradisional, aku juga mau bebek perdikan itu jadi suatu tempat di mana orang-orang bisa belajar budaya Jawa gitu. Misalnya mungkin nanti akan ada kelas membatik mungkin, atau pertunjukan wayang, pertunjukan gamelan, dan lain sebagainya. Itu jangka panjang. Pemirsa, usia senja seringkali diasosiasikan dengan masa untuk beristirahat. Akan tetapi, Cafe Uma Oma justru membantah stereotip tersebut dengan memfasilitasi para lansia untuk terus produktif. Cafe yang mengusung konsep rumah nenek ini dapat membawa kehangatan pada diri Anda. Berikut berita selengkapnya. Kelompok lanjut usia bukanlah beban, melainkan aset. Dengan banyaknya pengalaman yang telah dilalui, sudah sepantasnya mereka bersikap bijaksana dan memiliki integritas tinggi dalam bekerja. Uma Oma sejatinya telah menjadi wadah pemberdayaan dengan mengadakan optimalisasi serta pelatihan kompetensi pada lansia. Kafe ini bukan sekedar tempat, melainkan rasa yang selalu siap untuk menyambut tiap kali kita merasa ingin pulang. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, ada rumah kecil yang menyimpan cerita besar tentang harapan. Rumah Singgah Pejuang Hati menjadi tempat berlindung bagi anak-anak dari berbagai daerah yang sedang berjuang melawan penyakit berat. Tak hanya menyediakan tempat tinggal, rumah ini juga menjadi sumber kekuatan dan juga cinta. Lalu bagaimana kisah para pejuang kecil di balik dinding sederhana ini? Liputan ini akan menunjukkan kisah dan cerita rumah singgah ini dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Berlian Rumfabe beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ini adalah tempat berteduh bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit kronis. Bukan hanya tempat untuk beristirahat, rumah ini adalah perpanjangan dari harapan. Rumah Singgah Pejuang Hati, tempat anak-anak dan orang tua dari berbagai daerah di Indonesia datang karena mereka tidak punya siapa-siapa lagi di Jakarta. Tapi disinilah mereka menemukan keluarga. Bersama saya, mari kita kupas tuntas mengenai Rumah Singgah Pejuang Hati. Saya dengan Dian, Ibu Dian, ibu dari Kalisa Almahira dari Lamongan, Jawa Timur. Kalisa tuh lahir normal, normal tidak ada masalah sama sekali. Terus tapi langsung menangis. 2 hari langsung pulang ke rumah. Tapi 2 minggu itu saya tuh ngerasa ada yang aneh sama Kalisa. Kenapa sih matanya nggak jernih kayak anak-anak pada umumnya gitu. Terus saya bawa ke rumah sakit dan ketemulah dokter spesialis gastrohepatologi yang dinas di rumah sakit daerah di provinsi. Saya pertamanya namanya juga kita ya bingung ya, ini pasti kenapa gitu. Akhirnya kami minta dicek
bilirubin. Akhirnya ternyata benar ada peningkatan. Tapi dokter kan bilang ke saya, nggak usah khawatir Bu, nggak usah sedih, nggak usah nangis. Banyak anak-anak seperti ini, nanti kita terapi obat, kita coba terapi obat dulu. Selang nanti ibu datang seminggu sekali ya, kontrol ke sini. Kami setiap minggu kan balik, tapi minggu keempatnya kami bilang, gimana sih dok, ini kok nggak ada perubahan menurut saya ya, gimana ya dok? Ya udah Bu, kita rujuk ke rumah sakit yang lebih besar lagi, ke rumah sakit daerah. Baik, aku terus habis itu kita pergi ke rumah sakit daerah, dilakukan serangkaian pemeriksaan dari USG 2 fase, dari biopsi, lab, kita menjalani serangkaian pemeriksaan itu. Kami ngomong sama dokter, gimana dong ini kondisi anak saya, ini perlu ada tindakan lebih lanjut seperti operasi kasai dan lain-lain. Pertama sih kami tidak mendapat support yang baik dari beliau. Iya, kalau kasai pun nggak menjamin Bu kondisinya membaik. Gimana ini anak kita kok masih gini aja, nggak ada perkembangan kesehatan. Akhirnya kami rembukanlah sama keluarga. Bila suatu saat anak saya membutuhkan pergi ke Jakarta untuk transplant, jadi saya pribadi sebagai ibunya harus siap, benar-benar siap gitu. Dari keluarga pun pertamanya awalnya menolak, denial dulu, kan ada proses-proses penerimaan itu tadi, denial dulu, tidak bisa menerima keadaan ini gitu. Ayahnya pun aja sebenarnya awalnya juga menolak gitu, dia belum siap untuk lama tinggal di Jakarta, terus gimana nanti di Jakarta, terus pokoknya pikirannya negatif aja intinya itu. Tapi kan saya intinya berusaha harus, ya udah gimana lagi, kita harus cari solusi buat anak kita, kesehatan anak kita. Tuh namanya juga orang ya, transplantasi hati itu apa sih? Cangkok hati itu apa? Hatinya diambil terus dikasihkan anak, nanti gimana dong? Mati dong gitu. Pikirannya cuma meninggal itu. Telepon teman saya yang udah balik ke daerah itu, saya mau ketemu nih, nanti biar langsung diedukasi sama orang yang udah melakukan transplantasi hati. Jadi lebih jelas, keluarga kan nggak dengarnya dari mulut saya nih. Itu ya dijelasin sama dia. Alhamdulillahnya habis dari itu ayahnya, keluarga saya, keluarga dari suami saya akhirnya menerima. Kami cari tahu nih di sosial media, di YouTube, di IG kayak gitu. Ternyata anak-anak kayak gini nih punya yayasan loh, punya tempat wadah loh gitu. Jadinya kami benar-benar stalking nih, cari-cari apakah iya benar gitu. Akhirnya kita terhubung lah sama Pak Heri, sama Bunda. Soalnya tujuannya kita sama, satu buat kesehatan anak, yaitu kita saling menularkan, saling support, saling memberikan nasihat. Oh ini anaknya kayak gini, jadi saling bertukar informasi seperti itu, saling support tadi. Jadi ya alhamdulillah sekali kami ada tempat seperti ini, sangat nyaman. Anak-anak juga alhamdulillah enak kan Kak untuk kejar buat ke rumah sakit, ada ambulan juga, kita kan diantar jemput. Ya alhamdulillah sekali, sangat-sangat terbantu dengan hal seperti itu, supportnya dari pengurus, dari pendonatur seperti itu. Pesan saya, jangan pernah menyerah, jangan pernah bilang tidak bisa, terus selalu positive thinking, jangan selalu afirmasi baik kepada anaknya. Kalau seandainya kita lebih semangat dari anak, insya Allah energinya akan merasuk kepada anak tersebut, jadi anak itu bisa survive dalam keadaan kondisi ini. Jadi jangan pernah putus asa, intinya kita usahakan yang terbaik, kita ikhtiarkan yang terbaik untuk anak, meskipun itu kemungkinannya 1%, 2% tidak apa-apa, yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin. Jadi kalau nanti seadanya ada apapun di belakangnya tidak ada masalah, tidak ada rasa bersalah untuk mendampingi putra-putri kita. Soalnya apa, amanahnya udah kita jaga dengan sebaik mungkin, gitu aja.
kami menangkap bahwa rumah tempat tinggal sementara bagi pejuang hati yang sedang mengupayakan kesehatan di Jakarta ini menjadi suatu hal yang vital karena program transplantasi hati di Indonesia yang bergulir memang hanya di RSCM Jakarta, sehingga diperlukan memang tempat tinggal bagi pasien-pasien yang ingin berobat di Jakarta. Kami ingin mendampingi anak-anak dengan gangguan hati. Dan kenapa gangguan hati? Karena memang gangguan hati ini masih isu yang masih jauh dari bantuan gitu ya, masih jauh dari pendampingan gitu. Sementara kami melihat bahwa perjuangan mereka ini bukan perjuangan yang mudah dan singkat. Perjuangan mereka perjuangan yang long term gitu ya. Dan yang diperlukan diperhatikan bukan hanya kesehatan dari anaknya, namun juga kesehatan orang tuanya, pendampingnya, calon pendonornya, dan lain-lain gitu ya. Jadi memang banyak sekali atau complicated sekali permasalahan yang dihadapi oleh pejuang hati ini. Kalau misalnya tidak ada yang mendampingi, maka mereka kasihan menjalani perjuangan ini gitu. Terlalu berat. Kami ingin mendampingi dengan sebaik mungkin, memberikan sosialisasi untuk masyarakat luas, memberikan edukasi dan pendampingan bagi anak-anak dengan gangguan hati kronis, menjadi teman atau keluarga mereka selama mereka berjuang untuk anak-anaknya. Ingin update dan artinya isu-isu tentang anak-anak dengan gangguan hati sampai mempermudah akses mereka untuk berobat gitu ya, dan sampai pada tahap transplantasi hati gitu. Iya, justru memang sebenarnya visi besarnya itu memang adalah sosialisasi, edukasi dan pendampingan. Nah, rumah singgah ini adalah salah satu wadahnya gitu ya. Salah satu wadahnya kami bisa artinya ketika pasien dari daerah diedukasi dengan baik, dia bisa sampai ke Jakarta, kan dia butuh tempat tinggal. Nah, tempat tinggal ini yang rumah singgah ini ya wadahnya gitu. Sekaligus menjadi pusat kegiatan kita di mana memang setiap bulan ada kegiatan sosialisasi. Kami mengundang pakar di bidangnya, misalkan dari medis, non-medis, dan lain-lain untuk menjadi narasumber. Kemudian juga misalnya pelatihan kemandirian untuk orang tua pasien gitu. Dan jadi rumah singgah ini merupakan juga pusat kegiatan untuk pejuang hati gitu, selain tempat tinggal. Kalau kami lihat dari masyarakat luas pada umumnya, isu bayi kuning ini masih tetap menjadi isu yang kalah dibandingkan dengan isu-isu kesehatan lainnya gitu. Sehingga masih ditemukan bayi-bayi yang telat penanganan gitu. Atau misalnya memang udah di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, tetapi karena kurangnya informasi sehingga salah penanganan gitu ya. Bukan salah penanganan ya, artinya salah pengambilan keputusan yang berakibat pada kondisi bayi yang tidak tertolong gitu, seperti itu. Jadi memang masih minimnya sosialisasi atau informasi yang beredar di masyarakat. Mulai 2017 sejak berdirinya memang tidak pernah kosong, alhamdulillah. Jadi nilai kebermanfaatannya sangat tinggi memang rumah singgah pejuang hati itu. Nah memang rumah singgah ini sejak berdirinya itu tidak pernah kosong. Tidak pernah kosong, selalu berganti, datang dan pergi. Ada yang memang pada akhirnya transplantasi gitu ya, terus dia sudah dalam kondisi cukup baik sehingga dia bisa kembali ke daerah asal. Ada yang berpulang karena memang anaknya berpulang meninggal gitu ya, anaknya meninggal. Kemudian ada yang memang pulang kembali ke daerahnya karena misalnya melanjutkan pengobatan di daerah gitu ya. Kalau untuk yang di dalam rumah singgah sendiri, mereka mendapatkan tidak hanya tempat untuk mereka singgah ya, artinya tinggal sementara, tetapi mereka juga mendapatkan edukasi, lagi-lagi
iklim yang saling mendukung dalam rangka mencapai pengobatan yang optimal untuk anak, seperti itu. Yang di luar rumah singgah pun keberadaannya juga sungguh sangat vital, karena boleh dicari gitu, sangat sedikit tempat yang menyediakan informasi dengan sangat gamblang gitu ya. Kemudian sistem dukungan yang sangat baik gitu ya dari teman-teman seperjuangan dan lain-lain, seperti itu. Untuk isu gangguan hati kronis gitu tuh hampir nggak ada. Kalau penyakit-penyakit lain misalkan kayak cancer gitu ya, penyakit-penyakit itu mungkin memang sudah ada beberapa tempat atau beberapa yayasan, tetapi untuk gangguan hati itu memang nggak ada, belum ada sih gitu. Jadi memang sangat vital keberadaan pendampingan dari rumah singgah. Rumah singgah pejuang hati, tempat sederhana dengan cinta yang tidak biasa. Disinilah para orang tua dan anak-anak yang sakit tak pernah merasa sendiri. Mari bantu mereka bertahan, karena tak ada perjuangan yang sia-sia jika dilakukan dengan cinta. Dari Jakarta, sampai ke Shalwa, Ihsan dan Kevin melaporkan.